Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abskep sekalian, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Nurul Fauzia, atau lebih dikenal dengan Uci Nurul ya kalau di Abskep. Nah, selamat datang di YouTube Abskep Indonesia. Dan kali ini kawan-kawan ketemu dengan saya untuk membahas banyak sekali soal yang sering keluar di CPNS. Nah, soal CPNS merupakan soal yang cukup tricky, dan sebenarnya kalau kawan-kawan atau sahabat Abskep sekalian bisa mengenali trik-triknya, maka sahabat Abskep pasti bisa menyelesaikan soal kurang dari 1 menit. Karena sahabat Abskep harus tahu, untuk tes CPNS akan ada 100 soal yang harus diselesaikan dalam 90 menit. Nah, artinya satu soal harus sahabat Abskep selesaikan kurang dari 1 menit. Nah, untuk itu kita dari Abskep Indonesia akan menemani sahabat sekalian untuk membahas soal-soal CPNS yang populer dan sering sekali keluar dari tahun ke tahun. Dan tentu saja kita akan memberikan tips-tips yang sangat berguna untuk sahabat Abskep sekalian supaya ketika menyelesaikan soal lebih cepat dan lebih efektif. Nah, seperti itu ya. Nah, pada kesempatan pertama ini, jadi ini adalah pembahasan soal perdana, kita akan membagi beberapa topik sesuai dengan Kemenpan RB nomor 29 tahun 2019. Akan ada 3 topik, yaitu TIU, TWK, dan TKP. Nah, untuk TIU sendiri nanti kita akan bagi-bagi. Ada topik yang terdiri dari aritmatika, terus juga ada penalaran logis, penalaran analitis, dan juga kita akan bahas tentang kemampuan figural. Nah, selain itu, sahabat Abskep, kita juga akan bahas soal TWK. TWK juga disesuaikan dengan Kemenpan RB. Nah, jadi jangan khawatir, tentu saja soal-soal ini sudah disesuaikan dengan bocoran dari Kemenpan sendiri. Nah, di situ kawan-kawan akan bahas soal terkait dengan nasionalisme, pilar negara, lalu juga kawan-kawan akan bahas soal terkait dengan bela negara. Nah, di situ di TWK juga akan ada materi terkait dengan bahasa Indonesia. Nah, pada materi-materi inilah yang perlu nanti kawan-kawan kuasai supaya bisa menjawab soal-soal dengan baik. Nah, selain itu juga ada yang paling spesial adalah pembahasan soal TKP. Nah, pembahasan soal TKP ini akan kami kemas sedemikian rupa sehingga sahabat Abskep bisa mendapatkan poin-poin penting untuk menjawab soal-soal TKP dengan baik dan tentu saja memperoleh skor yang paling tinggi. Nah, seperti itu ya. Oke, selain sahabat Abskep bisa mengakses pembahasan di YouTube Abskep ini, sahabat Abskep juga bisa belajar bersama dengan teman-teman yang lain dalam sebuah kelompok belajar yang diselenggarakan juga oleh Abskep, yaitu ada kelas khusus untuk bimbingan belajar SKD CPNS, tapi kalau di Abskep sih namanya bukan SKD ya, tapi namanya TKD supaya membedakan dengan nama yang sebenarnya gitu ya. Jadi kita ada kelas bimbel TKD CPNS. Nah, di situ sahabat Abskep sekalian akan diberikan banyak sekali fasilitas seperti asesmen ini tes-tes ya, seperti pre-test, ada post-testnya, lalu ada tryout-nya, ada pembahasan soalnya. Dan yang istimewa adalah setiap pembahasan soal akan didampingi oleh tutor-tutor kita. Nah, tutor kita juga nanti akan memberikan tips-tips, lalu juga akan menjawab pertanyaan dari sahabat Abskep sekalian. Nah, selain tes atau assessment tersebut, kita juga akan ada kelas pembelajaran. Nah, jadi di kelas pembelajaran ini, sahabat Abskep akan mendapatkan banyak sekali keuntungan, yaitu bisa mendapatkan modul dalam bentuk PDF loh. Nah, dalam bentuk PDF, dan semua materinya sudah kita sesuaikan dengan Kemenpan RB, dan juga kita menelisik dari proses SKD dari tahun ke tahun. Jadi kita adakan rekam jejak, kita seleksi mana materi yang sering keluar pada SKD di tahun-tahun sebelumnya. Nah, setelah itu, selain modul, sahabat Abskep juga akan mendapatkan video khusus untuk pembahasan materi, plus pembahasan soalnya. Nah, kurang apa lagi sahabat Abskep? Yuk rame-rame silahkan dihubungi kontak personnya, atau bisa juga melalui YouTube ini, atau juga di Instagram dari Abskep Indonesia sendiri. Silahkan lihat ya, ada di pamfletnya. Nah,
sahabat Upscope juga nanti akan mendapatkan beberapa fasilitas yang lain yang jelas fasilitas-fasilitas ini sifatnya premium loh, hanya didapatkan oleh sahabat Upscope yang ikut dalam kelas bimbingan belajar. Nah, kalau dari pengalaman tahun lalu sudah sekitar 200 lebih sahabat Upscope yang ikut bimbel itu lulus di CPNS 2019. Ayo yang mau gabung silahkan. Jangan lupa hubungi kontak person kita di pamflet ini atau bisa juga bertanya lewat YouTube atau Instagram dari Upscope Indonesia. Nah, selain itu ada kabar gembira juga nih sahabat Upscope. Kita akan mengadakan tryout SKD CPNS free, gratis tanpa biaya apapun gitu ya. Jadi TO TKD CPNS free ini akan dilaksanakan pada tanggal, catat nih, tanggal 28 Maret 2021. Nah, pada TO Free CPNS ini, sahabat Upscope akan diberikan full 100 soal yang terdiri dari TIU, terus juga TWK, dan TKP sesuai dengan komposisi di Kemenpan RB ya. Jadi TIU-nya ada 35 soal, TWK-nya 30 soal, dan juga TKP-nya ada 35 soal dengan waktu 90 menit dan dilaksanakan online melalui website upscope.id. Nah, nanti sahabat Upscope akan diarahkan untuk mengikuti TO CPNS ini dan syaratnya tentu saja harus kontak ke kontak person kita. Nah, silahkan lihat pada layar, di situ ada nomor kontak person kita, atau kalau mau bertanya tentang tryout free CPNS ini silahkan boleh lewat YouTube kita di kolom komentar, silahkan baca di kolom komentar, atau sahabat Upscope juga bisa melawat nih ke Instagramnya Upscope. Begitu ya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Kapan lagi sih dapat TO CPNS gratis dari Upscope? Oke sahabat Upscope sekalian, mari bergabung bersama Upscope. Semangat untuk menjadi CPNS tahun ini bersama Upscope Indonesia. Oke sahabat Upscope sekalian, sekarang kita bahas soal. Nah, pada malam ini kita akan membahas soal terkait dengan tes intelijensia umum ya. Nah, kita akan bahas beberapa soal, sekitar 10 soal yang terdiri dari penalaran analitis, dan juga kita akan bahas soal aritmatika dasar. Jadi yang mudah-mudah saja dulu, tapi ini soalnya yang cukup sering keluar di CPNS. Nah, jadi sahabat Upscope sekalian, kita akan bahas soalnya dan kita akan coba lihat tips-tips untuk mengerjakan soal ini. Ini adalah soal yang paling sering juga keluar di SKD CPNS. Mari kita baca soalnya. Hasil ujian nasional biologi 6 orang siswa adalah sebagai berikut. Putri lebih tinggi daripada Suci, tapi lebih rendah dari Dewi. Nilai Dini lebih tinggi daripada Fitri dan nilai Fitri lebih besar daripada Dewi. Nilai Bunga sama dengan Fitri. Pertanyaannya, siswa dengan nilai tertinggi adalah, nah untuk soal seperti ini sebelum kita bahas, saya akan kasih tipsnya untuk sahabat Upscope sekalian. Dengan soal tipe seperti ini, sahabat Upscope perlu ngelis dulu atau membuat daftar siapa saja orang-orang yang ada di dalam soal, dan akan lebih mudah kalau pakai inisial saja. Jadi nggak usah pakai nama panjang Putri gitu, nggak usah. Ambil saja huruf pertamanya atau huruf pertama plus huruf kedua. Misalkan pada soal ini ada 6 orang, ada Putri kita kasih P, lalu ada Suci kita kasih S, ada Dewi DE ya, lalu ada Dini DI, lalu ada Fitri dan ada Bunga. Nah, jadi ada 6 orang. Ini adalah inisial namanya. Setelah itu kalau misalnya pakai lebih tinggi, lebih rendah, lebih baik, nah sahabat Upscope sekalian bisa pakai tanda lebih dari atau kurang dari. Seperti itu ya. Nah, ketika sahabat Upscope sudah terbiasa memakai inisial dan tanda besar dari atau kecil dari, maka akan lebih cepat menganalisa soal. Kita akan coba analisa soalnya. Yang pertama, Putri lebih tinggi daripada Suci, lebih tinggi ya, lebih tinggi daripada Suci atau lebih besar sama, tapi lebih rendah dari Dewi, berarti lebih kecil dari Dewi. Nah, seperti itu. Dini lebih tinggi daripada Fitri. Dini lebih tinggi daripada Fitri. Oke. Dan nilai Fitri lebih besar dari Dewi. Nah, dengan seperti ini saja,
ada dua nih yang sama ya, berarti ada satu orang, kita udah bisa bikin urutan. Urutannya adalah dari nilai yang tertinggi, Dini, besar dari Fitri, besar dari Dewi, besar dari Putri, dan besar dari Suci. Nah, kita tinggal sesuaikan dengan pertanyaan. Siswa dengan nilai yang tertinggi, berarti yang pertama. Nah, ini dia. Yang pertama adalah Dini. Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah nilai yang tertinggi adalah nilai Dini. Jadi seperti ini ya, sahabat Abskep. Jika sahabat Abskep sudah mahir dengan menggunakan inisial, tanda lebih dari atau tinggi dari, kurang dari, maka sahabat Abskep sudah nantinya akan lebih gampang membuat urutan seperti ini. Oke ya. Baik, untuk soal nomor 1 kita sudah buka jawabannya, yaitu D, Dini. Nah, seperti ini kira-kira ini kalau pembahasannya secara umum gitu ya. Oke, sahabat Abskep sekalian, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, untuk soal kedua, kita baca ya. Soalnya sama dengan soal nomor 1, tetapi pertanyaannya yang berbeda. Soal kedua, hasil ujian nasional biologi 6 orang siswa adalah sebagai berikut. Putri lebih tinggi daripada Suci, tetapi lebih rendah dari Dewi. Nilai Dini lebih tinggi daripada Fitri, dan nilai Fitri lebih besar daripada Dewi. Nilai Bunga sama dengan Fitri. Oke, ini masih sama nih syaratnya dengan soal yang pertama tadi, tapi pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya adalah siswa dengan nilai urutan yang ketiga adalah. Oke, kita cobain lagi ya. Di sini ada Putri, ada Suci, ada Dewi, Dini, Fitri, lalu ada Bunga. Oke, di syaratnya kita ulang lagi buat latihan aja. Putri lebih tinggi dari Suci tapi lebih kecil dari Dewi. Oke, nilai Dini lebih tinggi dari Fitri dan Fitri lebih besar dari Dewi. Nah, ini tadi nilai Bunga sama dengan Fitri, ini tadi yang kelupaan. Nah, ini jadi sama ya, antara Fitri dan Bunga nilainya sama. Kita urutkan, Dini besar dari Fitri dan Bunga, besar dari Dewi, besar dari Putri, besar dari Suci. Pertanyaannya, siswa dengan nilai urutan yang ketiga adalah 1, 2, 3. Oke, berarti yang ketiga adalah Dewi. Nah, seperti itu. Gampang ya sahabat Abskep, yang penting bisa menafsirkan, jangan salah memberikan tanda-tanda ini. Lebih tinggi atau lebih besar, lebih kecil, nah itu harus diperhatikan. Karena kalau salah saja sahabat Abskep memberikan tandanya, maka bisa jadi penafsirannya juga salah, dan tentu saja menjawab soalnya juga salah. Seperti itu ya. Tinggal dibiasakan, tinggal banyak latihan. Oke, cukup jelas ya sahabat Abskep. Nah, seperti ini. Ini kalau langkah-langkah panjangnya. Nah, langkah simpelnya tadi udah saya kasihkan ya. Jadi kita tinggal bikin seperti ini aja. Lalu kalau sudah ditemukan mana yang sama, nah seperti ini tinggal buat urutannya saja. Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5-nya udah langsung ketahuan. Oke, gampang kan ya sahabat Abskep? Dan ini soal yang cukup sering keluar di SKD. Kayaknya rutin soal-soal seperti ini. Yang penting sahabat Abskep sekalian teliti untuk mengerjakannya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya masih sama. Ini adalah soal yang terkait dengan analisa urutan nih sahabat Abskep. Nah, kalau untuk menjawab soal dengan urutan atau yang lebih banyak, lebih sedikit, seperti tadi kuncinya adalah inisial nama ya, inisial nama, lalu juga lebih besar, lebih kecil, itu harus sahabat Abskep kuasai. Nah, di sini ada 5 orang. Ada Diah, Mega, Indah, Putri, dan Desi. Nah, seperti itu. Tinggal kita tafsirkan soalnya, tapi kita baca dulu deh ya. Diah, Mega, Indah, Putri, dan Desi adalah pengkoleksi boneka. Boneka Mega lebih banyak dibandingkan Diah, tetapi lebih sedikit dari boneka Indah. Sedangkan boneka Putri lebih banyak dibanding boneka Desi, tetapi lebih sedikit dari boneka Diah. Pertanyaannya,
siapa yang memiliki koleksi yang paling banyak? Nah, berarti dia minta urutan ya. Dia minta urutan mana yang paling banyak koleksinya. Kita tafsirkan dulu soalnya mulai dari sini. Oke, boneka Mega lebih banyak dibanding dia, tapi lebih sedikit dari Indah. Nah, seperti ini ya. Ini dia, ini Desi. Nah, seperti itu. Lalu lebih banyak dibandingkan Desi, tapi lebih sedikit dari dia. Nah, ada dua nih yang sama, dia. Berarti kita udah bisa bikin urutan nih, sahabat Abskep. Artinya kita mulai dari Indah yang paling banyak. Indah lebih banyak dari Mega, lebih banyak dari dia, lebih banyak dari Putri, lebih banyak dari Dewi. Nah, seperti inilah urutan yang kita temukan dari soal yang ada di atas. Nah, seperti itu, gampang kan ya? Yang penting menafsirkan lebih sedikit, lebih banyak itu benar. Dan urutannya juga akhirnya benar. Tapi kalau misalnya sahabat absurd keliru, maka urutannya juga akan keliru. Jadi memang soalnya mudah, tapi harus hati-hati banget untuk menentukan tandanya dalam membuat urutan. Oke, kita balik ke pertanyaan. Pertanyaannya, siapakah yang memiliki koleksi paling banyak? Oke, tentu saja kalau kita lihat di soal, jawabannya adalah Indah. Nah, gampang sekali ya sahabat Abskep. Yang penting seperti yang saya bilang, teliti dan jangan lupa untuk inisial sahabat Abskep harus tepat nama-namanya, lalu bagaimana menentukan atau menafsirkan tanda lebih banyak dengan lebih sedikit. Jadi jangan sampai salah menentukan tandanya gitu ya. Karena nanti kalau misalnya seperti di yang pertama ini ya, kita contohkan misalnya Mega lebih banyak bonekanya dibandingkan dia, tapi lebih sedikit dari boneka Indah. Lalu salah sahabat Abskep mau membuat tandanya. Harusnya kan lebih sedikit, lalu terbuat seperti ini. Nah, jadi akhirnya akan ada kesalahan dalam menjawab soal. Tentu saja kalau misalnya soalnya koleksi yang paling banyak siapa? Kalau seperti ini tentu saja bukan Indah yang punya koleksi yang lebih banyak, tapi jadinya Mega gitu ya. Dan tentu jawabannya jadi salah. Oke, nah jadi saya tekankan lagi, jangan sampai salah menafsirkan tanda lebih banyak atau lebih sedikit. Seperti itu. Nah, kalau sahabat Abskep sudah menguasai dengan benar, maka biasanya menjawab soalnya juga akan benar. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan pembahasan soal kita ya. Baik, di soal nomor 4, soalnya masih sama dengan soal sebelumnya. Ada dia, Mega, Indah, Putri, dan Desi adalah pengkoleksi boneka. Boneka Mega lebih banyak dibanding dia, tetapi lebih sedikit dari boneka Indah. Sedangkan boneka Putri lebih banyak dibanding boneka Desi, tapi lebih sedikit dari boneka Indah. Pengkoleksi yang berada pada urutan kedua terbanyak adalah, nah ini soalnya sama dan syaratnya juga masih sama, berarti sahabat Abskep tinggal menafsirkan soal dengan tanda lebih banyak atau lebih sedikit, kurang dari atau lebih dari. Gitu ya. Oke, kita tafsirkan kembali soalnya untuk latihan. Boneka Mega M lebih banyak dibanding dia, tapi lebih sedikit dari Indah, seperti ini. Sedangkan boneka Putri lebih banyak dibandingkan Desi, tapi lebih sedikit dari boneka dia. Oke, ada yang sama, tinggal kita bikin urutan aja. Berarti Indah lebih banyak dari Mega, lebih banyak dari dia, lebih banyak dari Putri, lebih banyak dari Desi. Tinggal kita lihat apa sih pertanyaannya. Pengkoleksi yang berada pada urutan kedua adalah, nah sudah kelihatan ya, tentu saja yang menjadi urutan kedua adalah Mega. Oke, mudah sekali kan ya sahabat Abskep. Jadi kalau misalnya sudah benar meletakkan tanda lebih banyak atau lebih sedikit, maka biasanya urutannya akan benar. Oke, gampang kan ya sahabat Abskep? Silahkan sering-sering latihan dan sering-sering nonton video pembahasan soalnya di YouTube Abskep Indonesia. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya
ada soal kelima nih, sahabat Abskep. Masih urutan, tapi di sini soalnya adalah tentang jarak. Jarak lebih jauh, lebih dekat bisa. Jadi lebih jauh, lebih dekat kita juga tetap bisa pakai tanda lebih dari atau kurang dari. Yang penting sahabat Abskep tidak salah menafsirkannya ya. Oke, kita baca dulu. Pertanyaannya apa nih? Jika rumah Budi dan rumah Warso jaraknya sama dari sekolah, maka anak yang rumahnya paling dekat dari sekolah adalah. Kita baca dulu ya. Ada Warso, Budi, Hamid, Sakinah, dan Joyo. Nah, adalah siswa SMA Dr. Syifa. Jika diukur dari sekolah, maka, nah ini soalnya, rumah Warso lebih jauh daripada Hamid. Oke. Gitu ya. Rumah Budi lebih dekat, kalau lebih dekat sama dengan lebih sedikit lah ya, lebih dekat daripada rumah Sakinah dan rumah Joyo. Nah, seperti ini. Oke. Penjelasannya, jika rumah Budi dan Warso jaraknya sama dari sekolah, maka anak yang rumahnya paling dekat dari sekolah adalah. Nah, berarti Budi dan Warso sama nih, sahabat Abskep. Artinya, rumahnya Budi itu juga lebih dekat dibandingkan dengan Sakinah dan Joyo. Nah, seperti ini. Jadi, urutannya kayak begini ya. Rumah Sakinah dan Joyo itu lebih jauh daripada Warso dan Budi. Rumahnya Warso dan Budi lebih jauh daripada Hamid. Nah, jadi seperti ini. Kalau dilihat dari yang lebih jauh, seperti ini urutannya. Nah, tapi kalau dilihat dari yang lebih dekat, berarti dibalik ya. Warso rumahnya lebih dekat daripada Hamid rumahnya lebih dekat daripada Warso dan Budi. Warso dan Budi rumahnya lebih dekat daripada Sakinah dan Joyo. Pertanyaannya, anak yang rumahnya paling dekat dari sekolah adalah. Nah, berarti bisa pakai referensi yang ini ya. Maka yang paling dekat adalah Hamid. Oke, seperti itu. Nah, ini sangat menuntut ketelitian sahabat sekalian dalam menentukan tanda nih. Lebih besar atau lebih jauh, lebih sedikit atau lebih dekat gitu ya. Kalau dilihat dari soal ini, sahabat Abskep bisa bikin urutan. Kalau yang pertama ini adalah urutan dari yang terjauh, sedangkan yang kedua ini adalah dari yang terdekat. Kedua-duanya bisa dipakai untuk membuat untuk menemukan jawabannya, tapi tentu saja yang mudah adalah jika sahabat Abskep mengurutkan siapa sih rumahnya yang paling dekat dari sekolah. Dan jawabannya yang tepat adalah ya, betul sekali, Hamid. Oke, jadi gampang ya sahabat Abskep. Yang penting sahabat sekalian bisa menentukan, sekali lagi nih, menentukan tandanya terkait dengan lebih dekat, lebih jauh, lebih besar, lebih kecil, lebih dari, kurang dari. Nah, itu harus tepat. Kalau sudah tepat menafsirkannya, maka jawabannya pasti benar. Iya dong ya, seperti itu. Oke, jadi soal-soal seperti ini sebenarnya kalau sahabat Abskep sudah menguasai, maka dia akan menjadi soal bonus gitu ya. Soal bonus itu maksudnya ya pasti benar gitu jawabannya, asalkan analisanya benar. Oke, kita lanjut ya. Baik sahabat Abskep sekalian, demikianlah pembahasan soal kita pada kesempatan kali ini. Nah, dari soal-soal yang sudah dibahas tadi, ada beberapa poin penting yang bisa sahabat Abskep pedomani untuk menjawab soal-soal serupa. Misalnya tadi untuk urutan atau ranking gitu ya, misalnya yang paling banyak, yang paling sedikit, urutan kedua, urutan ketiga, sahabat Abskep bisa memahirkan diri dengan latihan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, dan jangan lupa jangan salah tafsir untuk tanda-tanda tersebut ya, menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil itu harus tepat, karena kalau udah tepat pasti urutannya tepat gitu ya. Nah, sedangkan untuk deret bilangan, sahabat Abskep perlu mengetahui seperti apa bentuk deretnya itu, apakah ini reguler, teratur atau enggak gitu ya, sehingga sahabat Abskep nanti bisa dengan lebih mudah mengenali pola yang digunakan dalam deret bilangan tersebut.
Nah, sahabat Absep sekalian, silahkan nanti sahabat Absep semua pelajari kembali soal-soal yang sudah kita bahas pada hari ini, dan jangan khawatir, kita tetap akan membahas soal di kesempatan-kesempatan berikutnya bersama dengan tutor-tutor CPNS Abskep yang tentu saja oke punya, dan tentu saja soal-soalnya kita akan pilihkan soal yang sering sekali keluar dalam SKD CPNS. Nah, jangan lupa di subscribe untuk YouTube Abskep-nya dan like video ini ya kalau sahabat Abskep sudah mempelajari soal-soal dari sini. Dan jangan lupa gabung juga dengan bimbingan belajar Abskep Indonesia dan ikuti TO Free CPNS yang akan diadakan nanti tanggal 28 Maret 2021. Baik, dengan demikian kita sudahi dulu pembahasan soal malam ini. Uci Nurul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.